Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semua manajemen dan organisasi. Ya. Pada malam hari ini, ya, Bapak akan membahas tentang definisi daripada manajemen. Ya. Mungkin kalian sudah pernah pelajari manajemen itu seperti apa. Jadi di sini adalah manajemen perusahaan, ya, di mana definisi manajemen perusahaan itu sebagai suatu proses atau sebagai suatu seni. Ya. Kenapa kok disebut proses? Kenapa sebagai suatu seni? Maka di sini kita akan membahas satu pengertian manajemen, di mana pengertian ini adalah merupakan suatu proses yang khas, ya, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian, ya. Pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasarannya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Ini pengertian manajemen. Ya, di samping itu manajemen juga menggunakan metode ilmiah dan seni, ya, dalam pendekatan atau penyelesaian masalah. Metode ilmiah ini meliputi urutan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui adanya persoalan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi persoalan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta, data, dan informasi. Yang keempat, menyusun alternatif penyelesaian. Yang kelima, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian. Yang keenam, melaksanakan keputusan serta tindak lanjut. Jadi di sini manajemen memang sangat berpengaruh terhadap pemikiran eksekutif dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk menentukan tujuan yang diinginkan, memilih prioritas kegiatan yang dilakukan, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, serta mendayagunakan pekerjaan eksekutif. Bisnis manajemen jadi mengundang dua, ya. Jadi dalam bisnis manajemen itu ada dua unsur. Yang pertama adalah konsep yang kedua adalah faktor-faktor perusahaan. Nah, dengan pengertian manajemen ini, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinir, dan pengendalian, ini akan dilakukan, ya, pada saat akan melaksanakan atau mencapai satu tujuan, terutama dalam organisasi nanti. Nanti kita akan bahas tentang organisasinya, kemudian ini kita membahas manajemen terlebih dahulu. Nah, kategori-kategori ini ya, urutan kegiatan di mana 6 tersebut mulai mengetahui, mengumpulkan, menyusun, mengambil keputusan, dan melaksanakan keputusan. Ini adalah suatu bentuk bahwa N adalah suatu seni. Sehingga dengan seni berarti mulai dari pertama sampai ke-6 itu menggunakan pengetahuan dari mengenai adanya persoalan apa, persoalan ada, mulai perencanaannya apa yang akan direncanakan untuk membangun sebuah gedung atau merencanakan bisnis dan lain sebagainya. Nah, kalau melaksanakan perencanaan berarti banyak sekali ya macam-macam yang harus yang disiapkan di dalam perencanaan tersebut. Nah, setelah perencanaan ini sudah selesai, prosesnya baru membuat organisasi. Ya, organisasi. Organisasi ini untuk melaksanakan proses daripada tujuan yang akan dicapai. Nah, ini adalah pengertian daripada manajemen. Kemudian yang berikutnya adalah yang pertama adalah konsep nilai, ya, dalam manajemen memiliki keyakinan-keyakinan sebagai berikut. Satu adalah pemberian kepuasan dalam konsumen. Ini merupakan tujuan primer dari perusahaan, manajemen, dan keuntungan penghargaan yang tepat bagi usaha yang berhasil dalam mencapai tujuan primer tersebut. Nah, konsepnya yang pertama.
Yang tujuan primer, perusahaan harus diprioritaskan terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi pemilik, manajer, dan karyawan. Tujuan primernya. Kemudian pentingnya digunakan metode ilmiah sebagai dasar penyelesaian masalah perusahaan, ya, yang terusnya adalah standar etika yang baik merupakan dasar hubungan usaha. Ya, etikanya juga harus disiapkan. Kemudian adanya hak pekerja untuk mengadakan perjanjian kerja secara kolektif. Kemudian juga pentingnya memelihara inisiatif perseorangan dan kebiasaan bertindak atau kebebasan bertindak. Yang terakhir adalah kewajiban pemilik dan manajer untuk mengembangkan teknologi serta kemajuan perusahaan. Ini konsepnya, ya, konsep-konsep ini. Kemudian yang berikutnya adalah faktor produksi tersebut, yaitu ada 5M. Yang pertama adalah man, materialis, mekanis, metode, dan man. Atau tenaga kerja, bahan baku, mesin, metode, dan uang. Atau modal. Ya. Ini adalah 5M. Ya. Nah, kelima faktor itu harus dikembangkan semaksimal mungkin oleh pengelola perusahaan atau manajer dengan menggunakan fungsi atau aspek-aspek manajemen, ya, yaitu dari perencanaan tadi, ya, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Nah, sering kelima faktor produksi tersebut ditambah lagi dengan market atau pasar. Jadi jumlahnya ada 6 faktor produksi. Ini jelas? Di mana? Aina? Insya Allah, Pak. Kepada menghilang ini loh. Kepada menghilang ini. Apa cuacanya ya? Hilang timbul, hilang timbul. Menggelap semua, penggelapan semua. Nah, di dalam faktor produksi ini ya, ini memang 5M ini harus benar-benar bisa kita dalam arti pada saat kita mempunyai rencana harus mempunyai 6 ya, 6 5N atau 5N atau 6 termasuk market atau pasar. Jadi 5M ini fungsinya adalah untuk mencapai sasaran tujuan di dalam organisasi. Ya. Nah, ini faktor-faktornya. Sedangkan bagaimana fungsinya? Fungsi manajemen ya, mulai dari planning, organizing, ya, actuating, pengeksekusian atau pengarahan, dan controlling atau pengendalian. Nah, kalau kita bicara dengan planning, ya, di dalam fungsi manajemen, perencanaan tadi, ya, yang disebutkan 5M tadi, merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa untuk kegiatan tersebut dilakukan. Ya, di dalam proses perencanaan ini harus tahu apa yang harus dilakukan, terus kapan dilakukannya, bagaimana prosesnya, ya, oleh siapa yang mengerjakannya, ya. Ya ini jadi harus benar-benar perencanaan ini harus benar-benar matang atau sudah disiapkan. Ya, pada saat kita merencanakan sesuatu, berarti semua perencanaan yang ada itu harus benar-benar akan menjalankan suatu program. Ya. Contohnya, Cinta mau membuat bisnis, ya, bisnis namanya bisnis warkop, ya, warkop, yang mudah aja. Perencanaannya seperti apa, Cinta? Sebelum melanjutkan bisnis warkop tersebut, perencanaannya? Perencanaan pertama kita mau buat bisnis, Pak. Ya, apa aja kira-kira? Pertama, yang harus dilakukan apa saja? Dalam memulai pembuatan atau perencanaan untuk membangun warkop, berarti
ya harus mempunyai rencana atau perencanaan terlebih dahulu. Apa saja yang harus Modal, dilakukan? Ya, modal, terus tempat, terus jenis usaha, terus apa lagi ya? Sambung Sinta. Pertama niat dulu Pak, baru modal. yang lain. Ya, kalau niat ya, niat kan dari sampingnya. Sambung aja. Mau melakukan usaha warkop sudah niat. Yang lain, Aina mungkin ada yang nambahin? Aina nambahin? Ya, tadi saya Pak yang bilang. Oh, Aina, Cinta. Pertama niat Tambahin. Pak, niat dulu Pak. Ya? Niat. Ya udah niat, oke. Terus apa lagi? Terus kan kata Mbak Aina modal. Modal tempat. Tempat sudah. Ya, sudah. Maksudnya gitu. Modal, tempat, kemudian tempat atau lokasinya Pak. ya? Terus apa lagi? Perencanaan ini memang harus disiapkan terlebih dahulu apabila akan memulai bisnis. Ya, ingin memulai bisnis itu, apa yang harus direncanakan terlebih dahulu? Stoknya Pak, stok barang-barang yang mau kita jual. Ya, oke, Sinta tadi sudah menjelaskan bahwa di dalam perencanaan ini memang penting sekali pada saat akan membangun sebuah usaha atau bisnis ya. Maka harus direncanakan dulu, di planning dulu ya. Ada planning dulu, perencanaan. Apa saja yang harus direncanakan? Nah, ini harus direncanakan. Kemudian perencanaan tersebut ya, ini pertama adalah menetapkan tujuan. Di dalam planning tersebut, ini ada 4 tahap perencanaan. Ya, yang pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi di dalam perencanaan ini ada 4 tahap ya, 4 tahap yang harus disiapkan. Kemudian nanti ada bagaimana ke 4 tahapan tersebut, maka nanti akan mengetahui bagaimana manfaatnya. Ya, manfaat daripada perencanaan ini adalah yang pertama untuk memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Yang kedua sebagai pedoman untuk mengevaluasi melaksanakan kegiatan. Yang ketiga mengurangi risiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Yang keempat membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah efisiensi biaya. Ya, ini pemanfaatan perencanaan. Nah, kalau di dalam planning ini sudah benar-benar mantap, maka ya kita lanjut kepada pengorganisasian. Ya. Nah, kalau sudah rencananya sudah matang, kemudian lalu sudah membuat organisasi, siapa saja yang akan bekerja, karyawannya siapa saja, yang bagian masak atau yang bagian ini siapa, kemudian diatur oleh satu organisasi agar apa? Ya, organisasi akan berjalan dengan baik agar dapat mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan di dalam suatu bisnis. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini pemanfaatan rencanaan. Kemudian juga ada perencanaan strategis. Ya, perencanaan strategis merupakan suatu rumusan proses perencanaan berjangka panjang yang digunakan untuk menentukan dan mencapai sasaran organisasi. Nah, sifat-sifat perencanaan strategis yaitu menyangkut kurun waktu yang panjang, yang menyangkut persoalan dasar organisasi, memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan manajerial sehari-hari, keempat sebagai alat pemersatu dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima pada umumnya perencanaan strategis merupakan kegiatan manajemen puncak. Nah, kalau sudah tahu sasaran daripada organisasi atau sifat-sifat perencanaan strategis,
maka faktor-faktor yang mempengaruhi semakin pentingnya perencanaan strategis. Di mana yang pertama peningkatan perubahan teknologi, semakin rumitnya tugas manajerial, lingkungan luar perusahaan yang semakin kompleks, banyak pesaing bisnis dan lain sebagainya. Ya, semakin panjangnya jangka waktu antara keputusan yang dibuat dengan dampaknya di masa yang akan datang, sehingga memerlukan suatu perencanaan yang masak untuk mengambil keputusan. Jadi benar-benar harus digodok terus ya perencanaan, ya harus benar-benar diselektif mungkin, dievaluasi lagi bagaimana agar pelaksanaan perencanaan ini berjalan dengan baik sesuai dengan organisasi. Nah, yang berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan strategi. Satu, menentukan sasaran organisasi. Ya, ini yang perlu adalah menentukan sasaran organisasi. Kemudian mengadakan pemahaman terhadap sasaran dan strategis yang telah ada. Melakukan analisis sumber daya, mulai dari menyusun profil sumber daya, menentukan syarat kunci tentang sumber daya yang telah ada, kemudian membandingkan profil sumber daya dengan syarat kunci. Ya, kemudian mengadakan analisis lingkungan mengenai kesempatan dan ancaman strategis, menentukan sejauh mana strategis yang sudah ada perlu diubah. Melakukan pengambilan keputusan strategis yang meliputi penyusunan alternatif strategis, pemilihan alternatif strategis, pemilihan alternatif strategis, pelaksanaan rencana strategis, dan evaluasi penerapan rencana strategis. Nah, dari perencanaan ini, mulai dari awal planning, pemampatan, faktor-faktor, langkah-langkah, semuanya ini harus benar-benar disiapkan agar apa? Dalam proses perencanaan ini benar-benar bisa menunjang untuk menuju kepada bisnis yang jangka panjang. Bisnisnya akan lebih maju tapi dengan jangka panjang. Nah, setelah kita tahu planning, ya, maka kita lanjut kepada organizing atau pengorganisasian. Ya. Nah, ini merupakan suatu proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Diorganising dulu, diorganisasi dulu. Buat struktur organisasi dulu. Ya, setelah kita membuat perencanaan, baru membuat susunan organisasi. Bagaimana bentuk susunan organisasi yang harus dilakukan? Nah, pengorganisasian adalah fungsi pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada satu tujuan. Ada 3 hubungan dasar yang hubungan formal, yaitu tanggung jawab pertama, kedua wewenang, ketiga pertanggungjawaban. Nah, di dalam pengorganisasian ini ya ada sistem atau siklus mulai dari tujuan, kemudian fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan penanggung-jawaban. Nah, tujuannya apa? Untuk melaksanakan bisnis. Bisnis apa? Ya, macam-macam bisnis. Apa bisnis kuliner atau bisnis membuat perusahaan dan lain sebagainya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, untuk membuat produk apa dan lain sebagainya. Ya, tanggung jawabnya apa? Kemudian wewenangnya apa? Dan baru penanggung jawab. Nah, dengan ketiga hubungan dasar dan hubungan formal ini adalah ada kaitannya mulai dari pengorganisasian yang diawali dengan organisasi itu adalah bentuk setiap perserikatan orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di dalam satu perusahaan memang wajib untuk membuat organisasi atau susunan organisasi atau struktur organisasi. Ya. Di dalam perencanaan tadi, ya, kalau sudah benar-benar matang menyiapkan membuat usaha bisnis, berarti di dalam bisnis itu juga harus ada organisasi. Ya. Karena semuanya bekerja untuk mencapai tujuan. Apa? Keuntungan, ya, keuntungan. Nah, jadi dalam organisasi terdapat 3 faktor. Satu, adanya
sekelompok orang. Yang kedua, adanya hubungan dan pembagian kerja di antara orang-orang itu. Ya. Yang ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai. Ini organisasi. Nah, secara singkat divisi organisasi adalah sebagai berikut. Satu, dalam arti badan. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti struktur, organisasi adalah gambaran secara sistematik tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka usaha mencapai satu tujuan. Ya, mungkin kalian sudah memahami semua organisasi itu seperti apa. Ya, tujuannya adalah satu, yaitu untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga, dalam arti dinamis, organisasi adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan. Ya. Penempatan kerjaan atau tanggung jawab serta penempatan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan. Nah, yang keempat adalah secara pendek, ya, dapat dikatakan organisasi adalah suatu pelaksanaan diferensiasi tugas-tugas atau yang disebut dengan job description, ya. Atau disebut dengan apa lagi? Selain job desk, apa lagi? Ada yang tahu? Cinta apa, Sin? SOP, Pak, SOP. Topik atau tupoksi, ya, tugas pokok, ya. Tugas tupok, ya, tupoksi. Jadi tugas pokok yang akan dikerjakan di dalam suatu organisasi. Nah, kalau kita sudah mengenal daripada organisasi, maka bagaimana cara membuat bagan organisasi itu? Nah, di dalam bagan ini, ya, contoh di sini, perusahaan menyiapkan bagan organisasi untuk menjelaskan struktur dan menunjukkan kepada karyawan di mana mereka berada dalam operasi perusahaan. Setiap kotak menggambarkan satu jabatan dan garis tebal menunjukkan rantai komando atau hubungan pelaporan. Paham maksudnya di sini ya? Kan di sini ada yang garisnya tebal atau ada yang garisnya putus-putus di dalam organisasi. Nah, kalau tebal adalah rantai komando, kalau putus-putus atau jaringan. Ada dua jaringan, ada dua garis yang ada di dalam struktur organisasi. Ya. Sampai di sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi di dalam struktur organisasi ini, ya, ada pembagian tugas, mulai dari manajer, ya, kemudian manajer toko eceran, ada manajer pembekalan atau manajer pengoperasian dan lain sebagainya. Terus di bawahnya ada divisi-divisi ya, yang berkaitan dengan pemasaran dan berkaitan dengan manajer pembelian, yang berkaitan dengan manajer pengoperasian. Jadi semuanya ini ada kaitannya dan tupoksinya ya atau job desk-nya ini berbeda-beda ya. Ya, tugas pokoknya adalah masing-masing yang ada di organisasi mempunyai karyawan sendiri-sendiri ya, di mana tugasnya adalah yang bertanggung jawab terhadap manajer toko itu ada berapa orang karyawan. Kemudian yang bertanggung jawab tentang manajer pembelian ada berapa karyawan. Nah, ini semuanya adalah masuk ke dalam bagan organisasi. Dan tugas fungsi pokoknya adalah sesuai dengan tugas masing-masing individu yang sudah disiapkan oleh organisasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, apa mungkin di suatu perusahaan tidak menggunakan organisasi? Bisa berjalan tidak kira-kira? Kalau perusahaan tidak mempunyai organisasi, jalan tidak kira-kira? Jalan tapi tidak maksimal, Pak. Nah, jalan tapi tidak maksimal. Tidak terarah nantinya. Iya. Tidak terarah. Tidak teratur jadinya, Pak. Ya iya. Manajemennya tidak
Benar. Makanya di sini manajemen organisasi ini adalah membentuk suatu perusahaan dalam pengorganisasian, mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan lain sebagainya. Ini akan dibentuk supaya menjadi ya menjadi perusahaan yang menguntungkan dengan organisasi. Karena di dalam organisasi adalah sama-sama untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya adalah untuk memajukan perusahaan mendapatkan keuntungan. Jelas sampai sini ya? Oke. Oke, sampai bahkan organisasi jelas ya. Kemudian rentang kembali. Ya, rentang kendali. Seperti yang dijelaskan tadi, ini ada yang namanya rentang kendali. Nah, organisasi datar, ya ini yang disebut dengan organisasi datar. Nah, perusahaan biro hukum pada umumnya ini seperti ini, ya. Ada nama ketua, kemudian ini mitra-mitranya, plus rekan-rekannya. Ini rentang kendali yang relatif luas. Berarti yang di bawah-bawah ini adalah rentang kendali yang bagian mengendalikan. Ya, karyawan-karyawan ada di sini, ya. Tugas pokoknya ini adalah mitra atau mitra kerja, bagian apa, manajer ya, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer apa, manajer resiko dan sebagainya. Jadi ini semuanya ada di sini ya. Nah, kalau kita melihat dari jabatan dari atas nih ya, kalau kita melihat kalau diperbesar ya, diperbesar seperti ini. Nah, ini kalau organisasi tinggi dari angkatan bersenjata, mulai dari pangkat jenderal, mulai dari jenderal, kolonel, mayor, kapten, dan letnan, kemudian baru petugas-petugas yang lainnya, itu adalah sersan, ada kopral, dan lain sebagainya. Itu kalau di militer. Tetapi kalau di perusahaan, ya di perusahaan itu mencakup daripada kegiatan-kegiatan ya karyawan, mulai dari pimpinan atas sampai ke karyawan ya, ini adalah suatu rentang kendali untuk memajukan suatu organisasi ya. Karena di dalam organisasi ini memang sama-sama saling membutuhkan, saling memajukan, dalam arti semua tupoksi atau tugas pokok masing-masing ini adalah sesuai dengan organisasi tersebut. Ya, kalau perusahaannya membangun suatu organisasi yang bagian produk, bagian administrasi, bagian keuangan. Ini semuanya mempunyai manajer. Ya. Dan tidak mungkin kalau seorang karyawan ya dari manajer keuangan pindah ke manajer pemasaran. Kan nggak boleh ya, tidak sesuai aturan. Ya, kalau tadi dibilang kalau tidak ada organisasi kacau. Ya, tapi kalau dengan adanya organisasi, semua job description-nya ini adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan sudah diatur pelaksanaannya. Jadi masing-masing bekerja dengan sendirinya. Kalau sudah selesai kerjaannya ya sudah. Boleh nggak membantu orang lain, Mas Nita? Boleh nggak membantu orang lain kalau sudah selesai pekerjaannya? Seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Maksudnya seorang karyawan pekerjaannya sudah selesai. Ya. Terus boleh nggak membantu orang lain? Kalau sudah selesai, kalau memang itu di bidang dia boleh Pak. Tapi kalau bukan di bidang dia boleh. Kan tugas pokoknya masing-masing, tidak boleh membantu orang lain. Kalau sudah selesai ya selesai, karena tugasnya sudah selesai. Iya ya Pak. Apakah dia harus membantu? Ya nggak mungkin lah. Ya. Nah, dia kan punya tugas pokok masing-masing, tidak boleh membantu orang lain. Tapi kecuali kalau tim Pak, kalau dari misalnya pekerjaan itu pakai tim, itu gimana tuh Pak? Ya, kalau dengan menggunakan tim, ya tim juga kan dibagi-bagi. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa, si D mengerjakan apa. Nah, kalau sudah sama-sama mengerjakannya selesai, akhirnya kan dikumpulkan sebagai timnya. Karena di dalam tim juga pembagian tugas. Iya kan? Ya, nggak mungkin kalau di dalam tim hanya bekerja masing-masing. Kan nggak jalan nanti. Iya, Pak.
Kalau masing-masing dikasih tugas, si A mengerjakan A, B mengerjakan apa, C mengerjakan apa, D mengerjakan apa. Nah, nanti dikumpulkan ya. Setelah itu ini namanya kerja sama tim. Ya. Kalau misalnya Pak gini Pak, kita kan punya tim misalnya, tiba-tiba pekerjaan yang, maksudnya setiap tim kan ada pekerjaan masing-masing tuh gitu kan. Ya. Terus ada tiba-tiba satu orang yang belum selesai, sedangkan Ya. kita kan tim nih, bisa nggak Ya. kita selesaikan yang orang tersebut itu Pak? Maksudnya membantu. Membantu gitu. Ya, apakah bisa untuk membantu tugasnya dia? Kalau tidak bisa bagaimana? Nanti salah. Kalau misalnya bisa Pak, Ya kalau bisa ya bisa dibantu, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada kekeliruan, itu kan disalahkan kita. Yang membantu adalah disalahkan. Karena semua masing-masing tugasnya sudah diserahkan masing-masing. berarti job desk masing-masing ya Pak? Job Ya desk iya, karena dengan adanya membantu pekerjaan orang lain berarti ya ini orang bekerjanya kurang terampil, ya SDM-nya lemah, ya. Maka dari itu namanya bekerja itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing, itu sudah mempunyai tugas pokok masing-masing dan bekerja sesuai dengan fungsinya, kemudian profesional. Ya, profesional. Tapi kan Pak, kalau namanya tim itu kan misalnya satu itu belum selesai kan kita tidak bisa ini Pak, tidak bisa gimana ya? Membantu. Bukan membantu, maksudnya seperti kredit lah Pak. Contohnya kredit gitu kan. Kredit itu kan selalu menggunakan tim gitu kan. Yeah. Misalnya si AO-nya udah ini nih udah lengkap nih berkas-berkasnya. Terus terhambat itu bisa terhambat. Terus tiba-tiba di analisa udah selesai, pas sampai di adminnya itu maksudnya nggak selesai kan, berarti kan kita nggak bisa ini Pak, terkendala semuanya jadinya. Yang sudah selesai menunggu, yang belum selesai. Iya. Jadi tertunda Pak ya. Jadi gimana tuh Pak solusinya? Karena di dalam tim itu juga ada ketua tim. Ya. Iya. Nah, ketua tim bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Nah, di dalam tugasnya masing-masing itu dia mempunyai istilahnya keahlian dalam bidangnya masing-masing. Nah, kalau seandainya dikasih tugas yang lain tidak bisa mengerjakan, berarti ya tidak boleh membantu. Ya, kalau toh itu bisa kita membantu, nggak apa-apa dibantu. Ya, nggak apa-apa dibantu untuk menghemat waktu supaya cepat selesai, misalnya gitu ya. Tapi kalau seandainya untuk bekerja secara profesional, seorang karyawan itu sudah benar-benar mampu untuk melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Ya, tidak boleh dibantu oleh orang lain kecuali ya kerjanya sama, produknya sama, ya. Itu bisa mungkin ya temannya terlalu baik bisa membantu. Ya, untuk pelaksanaan agar tim bisa dengan cepat selesai. Ya, itu bisa juga seperti itu. Ya, kadang-kala memang kalau di dalam suatu organisasi bisa saling membantu dengan catatan tidak langsung terjun untuk membantu, melainkan diberikan ya arahan-arahan supaya bisa selesai. Contohnya dalam satu tim di satu tempat ada yang membuat proposal, ada yang membuat makalah, ada yang membuat laporan keuangannya, ada yang membuat bagian untuk menjilid dan lain sebagainya atau membukukannya. Nah, dari satu ke satu ini saling berkesinambungan sehingga ya pada saat ini satu sudah selesai masuk ke bagian ini, dia selesai masuk ke yang lainnya, dia selesai baru bagian pembukuan udah jilid selesai sudah. Nah seperti itu karena tugas-tugas pokok yang diberikan oleh perusahaan itu sesuai dengan kemampuan dari karyawan itu sendiri, sehingga apabila karyawan yang satu sudah selesai melaksanakan tugasnya, ya boleh nggak membantu yang lain? Baik sekali kan gitu. Biasanya kembali kepada individu masing-masing. Kerjaan saya juga belum selesai, ngapain ngurusi orang lain? Kalau kami kan gini Pak, di perbankan itu kan
kan sering di rolling nih gitu kan, otomatis kan rollingnya kan semuanya sudah kita pernah gitu. Ya, Jadi pas terjadinya kendala seperti itu kan otomatis kan orangnya udah pernah melaksanakan di bidang itu gitu. Jadi sudah mengetahui. sedangkan kita kredit kan harus ngejar target gitu Pak. Jadi kalau enggak pas misalnya ini nasabahnya banyak nih gitu kan, seperti seperti AO-nya kan harus membuat notisi gitu kan. Ya, Nah, tentu kan si AO ini kalau udah selesai pekerjaan dia kan bisa dibantu dengan teman lain gitu supaya bisa terkejar gitu targetnya. untuk mengejar target ya. Kalau seperti itu Iya, bisa. Karena apa? Semua pekerjaannya menguasai, ya, menguasai pekerjaannya masing-masing. Jadi pekerjaan si A dikuasai, jadi semuanya bisa ya. Jadi kalau di bank ini biasanya rolling kan, jadi semua yang bekerja yang di rolling itu berarti sudah menguasai pekerjaannya. Enggak masalah kalau seperti itu. Ya, bisa, ya. gitu ya. Bisa kalau seperti itu, ya. Tetapi kalau pembagian-pembagian yang lain daripada seperti itu, memang tidak boleh karena sesuai dengan job description-nya. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, kita lanjut ini organisasi. Jadi kemudian jenis kewenangannya. Nah, di dalam suatu organisasi ini ada kewenangan-kewenangannya. Ada wewenang lini, ya. Struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam rantai komando dari pucuk pimpinan perusahaan ke bawahannya, dan rata-rata perusahaan bergantung pada departemen lini, ya, yaitu departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produksi. Ini yang berkaitan dengan produksi, ini yang disebut dengan wewenang lini, ya. Jadi di bawah manajer, ya, manajer produksi dan manajer departemen-departemen yang berkaitan dengan manajer produksi dan manajer penjualan biasanya gitu. Nah, kemudian wewenang staf. Wewenang yang didasarkan pada keahlian yang biasanya berupa tugas memberikan nasihat kepada para manajer lini. Yang dimaksud dengan staf adalah penasehat dan penyuluh yang membantu departemen lini dalam mengambil keputusan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan akhir. Ya, ini ada wewenang staf. Ya, jadi memberitahu kepada wewenang lini, ya, untuk menyelesaikan penyelesaiannya, tetapi tidak terjun langsung. Jadi hanya memberi. Pak, Ya. lini itu apa sih Pak? Ya, di sini di dalam jenis, ya, di jenis ini kewenangan ya, dalam kewenangan ada departemen ini adalah yang membawahi Seperti itu Pak ya, apa lini manajer lini. apa? Manajer Lini lini. itu sama dengan apa itu Pak? Ya. Manajer lini itu sama dengan manajer yang ada di bawah manajer ya, ada manajer. Berarti Kemudian seperti kasih gitu, kasubag gitu ya Pak? ya, kalau di organisasi kan ada manajer dari pimpinan direktur manajer, kemudian ada staf, ya. Ada staf. Seperti kasubag atau kasih gitu Ya, ya Pak? kasih. Oke. Ya, kasih. Yang membawahi atau divisi-divisi, ya. Ya, seperti itu. Iya Pak. Divisi-divisi. Berarti namanya manajer lini gitu ya? Ya, manajer ini yang wewenangnya mengalami ada rantai komando dari sisi pimpinan itu, kan ada departemen lini. Ya, di mana departemen lini adalah departemen yang divisi-divisi yang akan bertanggung jawab langsung dengan bagian produksi. Ya, pimpinannya ada manajer. Ya, jelas sampai sini ya. Jelas Ya, Pak. jadi divisi ya. Kemudian yang tiga adalah wewenang komite dan kelompok. Ini wewenang yang diberikan kepada komite dan kelompok kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Ini yang disebut dengan karyawan-karyawan yang ada di sini, yang masuk di dalam kelompok karyawan, di mana Komite ya Pak. mulai dari pimpinan ke staf. Nanti ada di sini, ada di contoh kewenangan ya. Lihat di contoh kewenangan. Keputusan Nah, komite lah ceritanya gitu ya Pak. Ya, nah ini manajer staf adalah departemen ya. Lini adalah divisi. Tadi sudah sampaikan divisi ya, lini itu. Manajer di sini.
adalah divisi-divisi. Paham ya? Ya, ini contoh Paham, kewenangan. Pak. Ya, manajer ini adalah manajer yang di bawah atau sama dengan divisi-divisi. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan divisi-divisi ya, atau di bawah manajer staf ada manajer lini. Jadi departemen staf ini akan memberikan arahan kepada manajer lini atau divisi. Dan divisi akan memberikan diteruskan kepada bagian pembelian, bagian pembuatan mesin, bagian pengecoran, bagian perakitan, dan lain sebagainya. Ya, ini divisi-divisi ini. Nah, di dalam contoh ini, ya, manajer dari pimpinan ke bawah sampai ke karyawan yang melaksanakan produk atau pembuatan produk, ini adalah karyawan sininya. Ya, semuanya karyawan, cuman mempunyai departemen-departemen, ya, mempunyai divisi-divisi. Ini contohnya. Kemudian yang bentuk-bentuk dasar struktur organisasi, ya. Yang pertama fungsional, bentuk organisasi bisnis yang wewenang ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas kelompok. Ya, divisional, struktur organisasi dengan divisi-divisi departemen yang memproduksi dan memasarkan produksi sendiri. Korporasi beroperasi sebagai bisnis yang bersifat otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Yang ketiga, matriks struktur organisasi, ya ini ya, dibentuk berdasarkan kelompok dan anggota kelompok melaporkan kepada 2 manajer atau lebih. Yang keempat, internasional, pendekatan struktur organisasi yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, pembeli, dan menjual di pasar global. Jadi semuanya di dalam organisasi itu dibentuklah ya dasar struktur organisasi yang berkaitan dengan penjualan secara internal. Ya, jadi ada susunan struktur organisasinya seperti ini. Memang banyak ya organisasi di dalam departemen itu, ya. Nah, ini struktur organisasi internasional dan ini contoh struktur organisasi matrik dan omnimedia. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Jadi bentuk-bentuk sistem struktur organisasi itu bermacam-macam perusahaan, ya, bermacam-macam. Jadi organisasi itu tidak hanya ke bawah saja sesuai dengan apa yang kita lihat atau yang biasa kita tahu ya, tetapi di sini juga ada yang berbentuk menyamping dan lain sebagainya. Ya, tergantung dari fungsi daripada manajer perusahaan itu sendiri menggunakan struktur organisasi bentuk apa, ya. Ya, di dalam organisasi ini memang perlu diketahui bahwa tugas pokok masing-masing daripada karyawan sesuai dengan divisi lini tadi, ya, mulai dari manajer kemudian ke manajer lini, ini semuanya mempunyai tugas pokok masing-masing sesuai dengan urutan pekerjaan yang akan diberikan kepada divisi-divisi berikutnya. Kemudian lari kepada bagian produksi. Nah, ini tugas yang tanggung jawabnya adalah bagian-bagian yang ada di bawah di dalam bagian organisasi. Pak, apakah karyawan masuk di dalamnya? Kira-kira karyawan masuk di dalam struktur organisasi tidak? Apakah yang di Masuk. Kalau karyawannya 1000 masuk di dalam organisasi? Enggak, Pak. Tidak, Pak, terlalu ramai. Anggota gitu aja, Pak. Jadi ya harus paham ya. Jadi semua karyawan di perusahaan ada, kemudian dimasukkan di organisasi nggak cukup organisasinya. Daftar karyawan terlampir gitu aja, Pak. Nah, daftar karyawan terlampir, tapi tidak dimasukkan di dalam istilahnya di dalam organisasi. Yang ada adalah divisinya. Karyawan A masuk ke departemen mesin, karyawan B masuk ke departemen produksi, karyawan C masuk kepada membawahi berapa karyawan itu. Ya, seperti itu. Jadi tidak dicantumkan di ini, tapi di dalam daftar sudah ada nama-namanya dan tugas pokoknya masing-masing. Ya, sudah selesai semua.
Oke, baik, lanjut ke organisasi abad ke-21. Nah, kalau kita melihat ke abad 21, organisasi tanpa batas, organisasi yang meminimalkan atau menghilangkan batasan-batasan dan struktur tradisional. Yang ketiga, organisasi tim, organisasi yang hampir sepenuhnya bergantung pada tim, bertipe proyek dengan sedikit tanpa atau hierarki. Organisasi maya, organisasi yang memiliki sedikit atau tanpa struktur formal. Yang keempat, organisasi pembelajaran, organisasi yang mengintegrasi pengembangan kelanjutan melalui pembelajaran dan pengembangan karyawan secara kesinambungan. Ini pengetahuan daripada abad organisasi pada abad ke-21. Nah, kita sudah tahu perencanaan, sudah tahu organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah keaksuating, pengeksekusian atau pengarahan. Nah, adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan, sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain dan membentuk suasana yang kondusif dan dinamis sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja secara tujuan organisasi. Jadi ini memotivasi, ya, pengarahan selalu diberikan kepada karyawan melalui pelatihan, melalui pengarahan sebelum bekerja. Karyawan dikumpulkan, setiap divisi dikumpulkan, diarahkan oleh manajer masing-masing yang untuk melaksanakan pekerjaan sebulannya. Kemudian bacaan doa sebelum berangkat mulai pekerjaan, didoa dulu, kemudian selesai bekerja kumpul lagi, kemudian berdoa lagi. Baru kita selesai, baru pulang masing-masing. Jadi ini ada tujuannya untuk menuju kepada satu sasaran, yaitu tujuannya tercapai di dalam satu organisasi. Perusahaan akan berjalan dengan baik manakala organisasinya ini sama-sama bisa saling mendukung, saling memajukan perusahaan untuk menjadi satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Ya, mulai dari divisi A, B, C, D sampai ke bawah karyawan, sampai ke produksi, kemudian sampai ke distribusi, ya, sampai ke konsumen. Karena perusahaan itu bergerak di bidang makanan, minuman, atau lain-lainnya. Jadi tergantung daripada perusahaannya. Ini yang disebut dengan aktuasi. Nah, kemudian kalau sudah tahu pengarahan, ya, dari direktur, dari manajer, ya, untuk memajukan atau memajukan organisasi, baru kita langsung kepada controlling, ya, pengendalian. Nah, pengendalian merupakan aktivitas untuk mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Nah, apabila suatu pekerjaan, ya, sudah terselesaikan atau sudah dilaksanakan memproduksi, ini harus ada controlling, pengendalian, ya. Ini dikoreksi, apakah sudah benar, apakah hasilnya sudah baik, ya, dikoreksi dulu. Apa yang harus dilakukan, apa harus ada evaluasi lagi, sehingga, ya, proses produk itu bisa terjual dengan baik, ya, atau bisa laku di pasaran. Karena dengan hasil, kadang-kadang dalam produk itu ada yang cacat dan ada yang tidak cacat. Yang tidak cacat itu udah harus benar-benar, ya, kenapa kok bisa seperti ini? Ya, ini ada kesalahan teknis, ya, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka dari sini ada pengendalian atau controlling, ya, agar semua hasil yang telah dicapai ini sesuai apa tidak, ya, apa sesuai dengan yang diinginkan atau ada kerusakan. Ya, kalau kerusakan berarti resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. Ya, yang harusnya jadinya 1.000, melainkan yang bagus menjadi 999. Jadi hal-hal yang seperti ini memang perlu diperhatikan, ya. Mulai dari awal sampai akhir dalam prosesnya harus benar-benar melalui proses dan melalui controlling dan lain sebagainya. Tidak asal aja memproduksi.
oh setelah produksi langsung aja di-pack langsung, enggak, harus dikontrol dulu. Ya jadi itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan kalau pada saat membuat suatu produk. Nah, kemudian kembali kepada organisasi ya. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan organisasi, proses organisasi hubungan antar peranan yang ada saling pengertian, adanya hubungan timbal balik, kemudian aktivitas sinergi kerja atas dasar adanya hubungan antar peranan. Ya. Ini kemudian proses organisasi lagi, kita kembali ke organisasi. Ya, ini ada juga komunikasi, bagaimana mereka saling berkomunikasi, ya. Seberapa akurat dengan tepat waktu, seharusnya konsep proses ini efektif atau belum. Komunikasi adalah awal interaksi, komunikasi yang efektif. Ya, ini dalam proses organisasi. Kemudian juga dalam proses organisasi itu ada pengendalian, ya, pengendalian atau kontrol. Ya. Bagaimana perilaku anggota dikendalikan? Ya, apakah efektivitas hubungan pimpinan dengan anggota? Ya, apakah pengendalian meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ada proses organisasi koordinasi. Ini slide-nya masih masih berapa lagi? Ada 35 slide. Nah, di dalam proses organisasi mengenai koordinasi, ini perhatikan yang diberikan pada berbagai kegiatan diarahkan pada tujuan. Ya. Yang kedua, bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Dan yang ketiga, pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Nah, proses organisasi yang sudah disampaikan tadi, ya mulai dari awal, ya controlling, dari planning sampai ke controlling, ya pengendalian tadi, ini adalah semuanya adalah proses daripada organisasi. Nah, organisasi ingin berjalan harus sesuai dengan apa yang harus dilakukan di dalam organisasi tersebut. Prosesnya seperti apa? Mulai dari komunikasi harus baik, hubungan antar peranan juga harus baik, ya, komunikasi juga harus baik, ya, pengendalian kontrolnya harus baik, ya, koordinasinya juga harus baik. Ini semuanya harus menunjang antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian sosialisasinya juga harus baik. Ya, kemudian juga supervisinya juga harus benar-benar bisa menyelesaikan semua proses yang ada di dalam organisasi. Nah, organisasi ingin berjalan dengan baik manakala semua proses-proses ini berjalan dengan baik. Ya, kembali kepada karyawan. Apakah karyawan bisa menyelesaikan tupoksinya masing-masing sesuai dengan proses organisasi? Ya, kalau memang sudah bisa ya, melaksanakan proses organisasi dengan masing-masing karyawan atau oleh masing-masing karyawan, maka karyawan ini udah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kadang ada juga karyawan belum bisa menyelesaikan proses organisasi dengan baik, terutama dalam komunikasi. Kurang Gimana? koordinasi aja, Pak. Ya? Kalau karyawannya kerjanya kurang baik, kurang koordinasi aja sama atasan. Ya, kurang koordinasi, kurang komunikasi, kadang-kadang malu bertanya sesat di jalan. Karyawan yang malu bertanya tidak akan maju. Kadang-kadang merasa bisa tapi tidak bisa. Benar nggak sih? Bener, Pak, gengsinya Karyawan lebih merasa tinggi, bisa. Pak. Gengsi mau tanya sama orang lain. Apalagi gini ya, kalau di negeri ya, di negeri itu antara bawahan dengan atasan ini memang hierarkinya tinggi. Tapi dalam segi pekerjaan, walaupun pimpinan tidak bisa, bertanya kepada bawahan. Ya, bertanya kepada bawahan, apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa tadinya. Setelah dikasih tahu karyawannya, oh ini Pak harus seperti ini, Pak harus seperti ini. Dikasih tahu, diarahkan.
Nah, tapi Ya, kalau saling koordinasi lah Pak ya, ceritanya. ini koordinasi dengan baik. Jangan malu bertanya sesat di jalan tadi. Karena dengan adanya malu bertanya, tetapi dia tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, nanti salah, kemudian disalahkan terus oleh pimpinan. Ya, gimana nggak bisa kerja? Akhirnya kan konditnya jelek, ya, nilai konditnya jelek. Ya. Dengan adanya nilai kondit jelek, akhirnya kan bisa juga dikeluarkan karyawannya. Ya, maka dari itu, ya karyawan harus benar-benar bisa mengkoordinasikan apapun ya bentuk daripada pekerjaannya kepada yang sudah memahami. Ya. Ya, karena apa? Semuanya untuk mencapai tujuan. Koordinasikan karena sama-sama satu tim, satu organisasi. Kenapa so malu untuk bertanya? Gengsi Ya, Pak. gengsi. Makanya suasana dalam lingkungan kerja itu memang mempengaruhi ya dari satu dengan yang lain karyawan. Kadang-kadang karyawan yang sudah bisa, jadi ilmunya nggak mau diberikan kepada yang belum bisa. Seperti itu. Iya, Padahal yang namanya di satu tim, satu organisasi, saling membantu, saling membantu. saling menunjang. Karena adalah satu tujuan adalah untuk mencapai tujuan Tuan, organisasi. iya. Benar nggak? Tapi Benar, kelemahannya di situ, kelemahannya banyak sekali kelemahannya. Ya, Di kelemahan di dalam, SDM-nya Pak selalu lemah. nah SDM-nya selalu lemah gitu. Ya, kadang untuk mencapai satu tujuan itu gara-gara satu karyawan yang lemah akhirnya terhambat. Iya. Contohnya Makanya dalam kita sering kasih motivasi. ya saling memberikan motivasi, kemudian saling berkomunikasi, ya saling koordinasi, Koordinasi, saling iya. sosialisasi, ya kemudian saling supervisi dan lain sebagainya. Karena memang di dalam proses organisasi itu didukung ini, ya, didukung ini. Jadi bagaimana organisasi bisa maju kalau tidak mau berkomunikasi, berorganisasi dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kadang-kadang kalau koordinasi kan karena tujuannya mengurangi salah pengertian, konflik antara orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan. Kadang-kadang sama teman sendiri ada konflik, ada masalah. Sama teman sendiri saling menjatuhkan. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, karena satu perusahaan itu adalah satu tim, satu organisasi, satu wadah. Tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi untuk menuju perusahaan menjadi lebih baik dan dapat untung atau menguntungkan. Ya. Jadi tercapai target ya Pak? Harus mencapai target. Ya. Organisasi harus mencapai target. Ya. Karena dengan demikian, ya, kalau kita masuk kepada proses-proses organisasi yang berkaitan dengan awal tadi, mulai dari awal, ya, mulai dari hubungan antar peranan, kemudian komunikasi, kemudian pengendalian, kemudian koordinasi, kemudian sosialisasi, kemudian juga supervisi. Ini adalah suatu proses di dalam organisasi untuk mencapai tujuan satu itu aja. Yang lainnya ya tidak butuh ya, tapi kembali kepada karyawannya. Apakah karyawan itu mau bersama-sama memajukan perusahaan, kan sama-sama digaji. Kenapa saling bentrok, kenapa saling ada masalah antara teman dengan teman? Biar Kenapa harus dipuji, saling Pak. iri? Ya? Biar dipuji, dapat sensasi. Ya itu, pasti ada kan ya di perusahaan seperti itu. Menjaga SDM itu memang agak tidak gampang Pak, memang butuh. Ya itu, memang tidak gampang. Karena semuanya kembali kepada individunya. Iya Pak, benar. Kembali kepada individunya. Kalau Tiap individu watak kan beda-beda Pak. iya. Betul, ya, itu. Manusia kepala sama hitam. Karena memang ya di dalam satu organisasi itu memang prosesnya harus benar kita pahami ya agar prosesnya berjalan dengan baik mungkin. Jangan 5 menit lagi Pak ya. Ya. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Takut habis waktunya.
Oke, masih banyak waktu ya. Kemudian habis koordinasi kita langsung ke sosialisasi. Yang proses organisasi adalah sosialisasi adalah bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem. Ya, nih. Sosialisasi ini adalah mengenalkan kepada anggota baru bagaimana dia di mana ditempatkan, kemudian bagian apa ditempatkan, kemudian senioritasnya, yang apa istilahnya yang bagian apa divisinya di situ akan memberitahu kepada atau memperkenalkan sistemnya atau memperkenalkan pekerjaannya atau memberitahu bagaimana teknik pekerjaannya. Ya, jangan dibiarkan saja ya. Kemudian cara-cara yang formal maupun informal, apakah proses yang dilakukan dan mencukupi, dan yang terakhir tanda sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. 1 kali 24 jam, anggota baru harus menguasai dan harus mengenal semua karyawan di dalam kantornya itu sendiri. Benar nggak? Benar, Ya, Pak. 1 kali 24 jam. Semua ya fasilitas dan sarana prasarana yang ada di tempat kerjanya itu harus sudah dikenal. Ya. Pada saat proses sosialisasi karyawan yang baru memperkenalkan diri, mulai dari pimpinan akan memberikan apa istilahnya itu memberikan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan baru, ya, mulai dari memperkenalkan teman-temannya di lingkungan sana pekerjaannya. Ini benar-benar harus sudah mengenal pada 24 jam. Kemudian setelah dikenalkan, ya, karyawan baru harus bagaimana bertindak? Ya, harus bagaimana bertindak? Apakah karyawan baru itu langsung mengerjakan sesuatu? Apakah nggak langsung perkenalkan diri kepada teman-temannya? Atau bagaimana? Menurut Cinta bagaimana sih? Setelah diperkenalkan karyawan baru. Maksudnya Pak, gimana Pak? Setelah diperkenalkan anggota baru dengan sistem atau di lingkungan kerjanya, mulai dari relasi kerjanya atau teman kerjanya, sampai dengan perusahaannya, lingkungan kantornya, kemudian peralatan yang ada di sana. Kira-kira seperti apa? Karyawan baru setelah mendapatkan arahan seperti itu, apakah dia langsung bekerja? Apakah dia harus bagaimana? Dia Seperti apa kira-kira? biasanya dia langsung kerja, Pak. Langsung Dia melihat, terus dia kerja dan begitu. Dia langsung praktek gitu, Pak, praktek. Tapi kita kasih prakteknya yang mudah dulu lah, Pak, yang ringan dulu gitu. Kadang-kadang kan anggota baru masih bingung bagaimana apa yang harus dikerjakan. Sedangkan dia belum tahu, hanya dia dikenalkan sistem saja. Disuruh lihat dulu Pak kita kerja. Cara kita kerja. Masih disuruh lihat dulu. Ya. Ketua tim yang ada, ketua divisi yang ada di lingkungan kerja tersebut memberikan nasihat atau memberikan job description-nya dulu kepada karyawan baru supaya dipelajari apa yang harus dikerjakan dan tugas pokoknya apa. Karyawan baru harus mengetahui. Tapi kita jangan pada saat selesai dikenalkan pada sistem tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Iya Pak, kita harus kenalkan job desk dia gitu. Ya, soft disk-nya dulu. Job disk apa yang kamu bagian mengerjakan ini ya. Terus apa harus dikerjakan? Nanti diberitahu oleh ketua pengarahan lah ya Pak, pengarahan. Ya, diberikan wawasan supaya dia mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, kalau belum bisa diajari terlebih dahulu. Mungkin 1 hari harus diajari. Ya. Mungkin kalau nggak tanya berarti dia udah bisa. Kalau nggak tanya berarti ya. Kalau tanya itu belum bisa. Kalau nggak tanya berarti bisa. Tetapi banyak yang salah. Berarti dia sudah menguasai, Pak, pekerjaan yang akan dia lamar itu tadi. Pengalaman Sinta waktu bekerja seperti apa? Itu bisa menjadi acuan bahwa pada saat masuk dalam
perusahaan menjadi karyawan baru, pasti masih bingung apa yang harus dikerjakan. Iya, Pak. Terutama ya itu Benar. masih. Jadi lain dengan di pegawai negeri ya. Pegawai negeri kalau pimpinannya sudah kamu bagian pembukuan, nanti pimpinannya atau ketua pimpinan di lingkungan tersebut akan memberitahu kamu tugasnya seperti ini, membuat ini, membuat ini, membuat ini. Terus Apalagi di perbankan, Pak. Di perbankan itu kan kita banyak tuntutan gitu. ya. Jadi apa banyak lah Pak pengalaman. Ya itu seperti itu. Jadi proses organisasi. Jadi harus bisa bagaimana sosialisasi pada saat menjadi karyawan baru. Kita harus benar-benar dalam waktu 1-24 jam harus bisa menguasai semua pekerjaan yang akan diberikan. Gitu. Harus belajar. Bila perlu pulang belakangan nggak masalah. Yang penting harus benar-benar mahir. Nanti untuk yang kedua harinya baru udah bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Apalagi dikasih itu Pak ya, dikasih training, masih training. Nah, masih training ya. Training tuh hanya memberikan wawasan aja, pengetahuan aja, tapi pada pelaksanaan praktek tidak termasuk di dalam training. Iya, benar. Ya, jadi training itu hanya pengetahuan yang berkaitan dengan etika, attitude, kemudian pendidikan yang lain, kemudian formal masalah pengenalan lingkungan, pengenalan perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Tapi dalam proses pekerjaan dia masih belum bisa menjelaskan di dalam training, kecuali trainingnya yang berkaitan dengan tupoksinya dia, ya karyawan itu sendiri. Ini sosialisasi pada saat kepada anggota baru atau karyawan baru. Kemudian proses berikutnya adalah waktunya tinggal seperti ini. Udah habis ya? Supervisi. Ya, proses organisasi. Sudah habis. Oke, nanti Bapak ini ya di-share di WA ya materinya. Ini masih ada berapa slide ini? Kurang 2 slide ya, 3 slide ya. Ya, proses sosialisasi baru manajer. Ini manajer ya. Sayang ya Pak, belum selesai. Oke, waktunya selesai. Oke, terima kasih atas pelaksanaannya. Jam kedua ada apa ya? Ada ya? Ekonomi mikro, Pak. Oh, ekonomi mikro. Pak Sis, Pak. Pak Siswanto ya? Kalau yang semester kemarin Bapak yang ngajar ekonomi mikro, ya. Banyak hitungannya. Oke, sampai di sini materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua sebagai pengetahuan tentang manajemen dan organisasi. Ya. Mari kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.